sesungguhnya. Kita masuk di segmen curhat bareng Mas Tri Bintara malam hari ini teman Pro 2 sampai dengan jam 9 malam. Kamu bisa manfaatin kesempatan kita bersama Dr. Tri Bintara MSSI MKes MCI teman Pro 2. Tentang tema kita malam hari ini adalah Brain Rot, dan malam hari tentunya aku nggak sendirian. The one and only ada Mas Tri Bintara di sana. Kita sapa beliau. Mas Tri Bintara, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi, sahabat Atria Latif. Ya, teman Pro 2. Baik, Mas Tri Bintara, suaranya agak kecil nih Mas Tri Bintara. Mungkin bisa dinaikkan level suaranya atau mungkin bergeser di posisi yang lebih baik, Mas Tri. Ya, sekarang gimana, Mas? Sudah jelas? Kita coba Mas Tri. Ya, sudah lebih jelas Mas Tri. Sudah jelas ya? Tema kita malam hari ini sudah disampaikan dari Mas Tri Bintara tentang Ya. Brain Rot kali ini. Apa yang ingin Mas Tri sampaikan Mas Tri Bintara, biar kita masing-masing samakan visi dan juga maksud tentang tema kita malam hari ini, biar lebih lanjut Mas Tri. Silakan Mas Tri pembukanya. Ya, baik. Terima kasih Mas Abi, teman Pro 2. Jadi brain rot itu adalah suatu kondisi pembusukan otak, ya. Jadi ketika kita itu yang dimaksud busuk dalam hal ini adalah otak ini secara bukan fisiologis, ya, tetapi secara psikologis, secara fisiologi dalam bentuk kemampuan otak itu untuk merekam, untuk menyimpan memori itu menjadi tidak terasah. Nah, sekarang begini teman Pro 2. Jadi ketika kita biasa menggunakan yang dinamakan gadget, ya. Nah, sekarang ini kan menjadi sesuatu yang sudah umum sekali. Orang selalu dalam waktu yang cukup panjang, ya. Ini rata-rata orang Indonesia itu kurang lebih 5,7 jam per hari, itu tertinggi di seluruh dunia. Negara-negara lain tidak sampai segitu. Nah, ketika kita menggunakan gadget, yang pasti adalah mainkan scroll. Nah, di sini ketika kita ingin mencari banyak informasi dari berbagai macam yang ada di medsos ataupun yang ada di scrolling yang kita ada, tidak pernah ada sebuah limit atau batas di dalam scroll itu. Nah, kita mendapatkan informasi yang short, yang pendek, dan pendek-pendek ini banyak sekali. Nah, ini ketika kita terkondisi melihat kemudian memperhatikan hal-hal yang biasanya tidak banyak yang berkualitas, yang itu informasinya sepenggal dan tidak mendalam, sehingga mendapatkan banyak ini, tetapi seketika itu setelah masuk ke dalam memori hilang semuanya. Artinya menjadi kondisi otak kita ini tidak terbiasa untuk menyimpan informasi ke dalam long term memory. Nah, di sini terjadilah sebuah kebiasaan ini yang membuat orang ini tidak mampu untuk menyimpan informasi dengan secara panjang, yang akhirnya nanti menyebabkan dia sangat mudah sekali kebiasaan lupa, ya, kebiasaan untuk tidak konsen terhadap apa yang dia pernah lakukan. Nah, ini menimbulkan persoalan. Apa yang terjadi? Otak ini tidak pernah dilatih untuk membaca dalam narasi yang panjang, ya, sehingga membaca buku, membaca artikel yang cukup panjang itu dia nggak mau, dan mengambil yang pendek-pendek itu hanya superficial sekali, yang sangat permukaan sekali. Nah, ini menimbulkan persoalan. Salah satunya adalah memudahkan diri kita menjadi orang yang gampang stres, ya. Jadi otak ini ketika dikasih beban sedikit itu kemudian mengalami stres, ya, mengalami suatu gejolak. Nah, itu yang sangat memudahkan orang bisa sampai pada depresi. Nah, hal yang lain, ya, yang berbahayanya adalah ini kemudian membawa kepada kebiasaan-kebiasaan kita mudah lost memory, ya. Mudah sekali kita ketika mendapatkan informasi sedikit saja kemudian segera itu hilang. Itu hanya pada short term memory. Nah, itu kebiasaan yang semacam ini menghilangkan apa? Yaitu kemampuan otak untuk bisa berkreasi, untuk berinovasi, untuk berjuang
mencari sesuatu yang sulit untuk digali, otak ini menjadi lemah. Nah, itu yang dimaksud brain rot. Jadi ini membahayakan kita ketika kita salah memposisikan penggunaan otak kita. Begitu Mas Abi, teman Pro 2. Nah, itu dia teman Pro 2. Seperti halnya tadi disampaikan oleh Mas Tripitara, brain rot ini adalah istilah ya Mas Tripitara ya. Iya. Dimana otak kita ini semakin sulit untuk konsentrasi tadi Mas Tripitara, terus juga berpikir jernih dan juga menyerap informasi baru karena terlalu banyak adanya konten-konten yang dangkal atau juga tidak berkualitas yang terus masuk ke otak kita, dan akhirnya banyak hal-hal yang membuat otak kita menjadi terbatas. Secara spesifik Mas Tripitara, ini kan ada yang mengatakan bahwa brain rot ini salah satu penyebabnya adalah seringkali menghabiskan banyak waktu di dunia maya atau juga penggunaan teknologi secara berlebihan. Nah, ini apa nih Mas Tripitara apabila kita hubungkan dengan kebiasaan gaya hidup anak muda zaman sekarang, Mas Tri? Iya, betul. Jadi kebiasaan yang semacam ini sebetulnya tidak sehat. Satu sisi, secara kita selalu berinteraksi dengan layar seperti itu ya, dalam kondisi waktu yang lama, itu ada ketegangan sebetulnya. Ketegangan otot, kemudian ketegangan bagian alat gerak kita ini tidak menjadi melakukan sesuatu yang terlatih. Ini kan akhirnya hanya jari, kemudian bagian sentuhan tangan kita itu, yang mata ini juga mengalami suatu ketegangan dalam kondisi harus fokus ke layar tadi. Nah, ini yang menyebabkan juga dampaknya adalah seseorang menjadi sangat rentan terhadap mudahnya lelah, ya, letih sekali ketika dihadapkan pada persoalan yang real di luar dari sebuah gadget tadi. Nah, maka salah satu dampak yang juga sangat membahayakan di sini adalah bagaimana orang ini menjadi segala hal dibuat simpel. Simpelnya itu bukan untuk menyelesaikan, tetapi bahasa Jawanya gampangke gitu ya. Apa itu namanya? Meremehkan. Nah, meremehkan sesuatu yang sebetulnya itu adalah yang harus dipikirkan lebih dalam, lebih kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk bisa mengekstrapolasi ke depan sesuatu itu, dia menjadi tidak terlatih otaknya. Nah, ini bagi anak-anak yang masih sekolah ya, kuliah, ini berbahaya. Begitu juga bagi orang tua ya, termasuk orang tua. Ini akhirnya nanti menjadi orang yang sumbu pendek, gampang emosi ya. Itu sangat mudah gampang emosi. Dan tadi setiap kali melakukan menjadi dia sulit untuk mindfulness. Nah, ini yang paling bermasalah, dia menjadi orang yang sulit sekali melihat, melakukan segala hal yang dia ada tidak penuh dengan makna. Padahal memaknai sesuatu yang dilakukan ini sesuatu yang sangat berharga sekali dalam kehidupan kita. Begitu Mas Abi, teman Pro 2. Baik teman Pro 2, brain rot ini mungkin relate banget dengan zaman sekarang ya, di saat penggunaan teknologi secara berlebihan. Ada artikel juga yang menyebutkan Mas Tripitara bahwa selain penggunaan teknologi yang berlebihan juga disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik atau olahraga dan juga pola makan yang tidak seimbang. Nah, ini gimana Mas Tripitara? Ada penjelasan nggak Mas Tripitara? Ya, betul. Jadi karena orang itu asik dengan gadget ya, yang kemudian dia otomatis mager ya. Orang ini akan mager, malas gerak ya. Sehingga orientasi yang dia lakukan ya semua apa-apa ada di gadget. Coba kita bisa lihat, ketika mau makan saja tidak mau bergerak dia, tinggal cari aplikasi ya. Kita tinggal pilih menu di situ, nanti diantar kan dalam posisi itu. Ini semua serba membuat sebetulnya hal yang memudahkan fasilitas untuk kita itu, nggak taunya kita justru menjadi orang yang sangat lemah ya, tidak bergerak, tidak mau berusaha dengan gigih ya, tidak ada urusan untuk bagaimana saya bisa memproduksi sesuatu yang lebih berharga kan gitu. Jadi maunya praktis semuanya, mau cuci baju juga tinggal gesek di HP-nya itu kan, tinggal nyentuh itu, kemudian nanti akan datang yang melayaninya, dan semua akan membuat dia ada di tempat saja.
Nah, ini secara fisik ya, itu tidak terlatih. Secara mental, ini sangat tidak terlatih untuk fighter. Menjadi orang yang fight itu sangat rendah. Apalagi yang bermasalah ini, Mas Abi, kadang ada mahasiswa yang kos di Jogja misalnya. Dia orang Kalimantan atau orang Sumatera. Apa posisinya yang dia lakukan? Ternyata pakaian baju yang dia ada itu yang memesankan laundry adalah orang tuanya yang ada di rumahnya, yang ada di Kalimantan, di Bengkulu. Ini lebih celaka lagi, ya. Sudah dalam posisi menggunakan aplikasi itu, tapi yang memesankan adalah orang di luar. Ini saya mendengar betul dari para pemilik laundry tadi, ya. Jadi sesuatu yang sangat memprihatinkan ya. Ini akibat dari banyak faktor ya, termasuk tadi dimudahkan dengan gadget, tapi salah menyikapi apa yang namanya teknologi yang canggih tadi. Terutama pihak orang tua itu yang akhirnya memanjakan dengan seperti itu, anak nggak bisa terlatih untuk fight tadi. Begitu Mas Abi. Baik, itu dia teman Pro 2, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pembusukan otak ya, atau yang disebut dengan fenomena brain rot ini. Nah, ngomong soal fenomena Mas Tripitara, apakah fenomena ini muncul akhir-akhir ini aja Mas Tri di saat teknologi begitu masifnya, atau mungkin di beberapa dekade lalu juga ada begitu gejala-gejala yang diwaspadai Mas Tri? Ketika masa lalu tidak seperti itu. Jadi coba kita bisa lihat ketika zaman kita Mas Ebi ya, kuliah lah. Posisi saya kuliah itu kan yang namanya mau cari literatur ya harus datang ke tempat yang ada. Misalnya saya di perpustakaan di Gajah Mada nggak ada, adanya ada di UI, kita datang ke UI. Ya, harus bergerak kan itu. Kemudian posisi kita mau pergi pengen makan pecel ya kita harus keluar kamar, harus pergi ke warung. Ya, artinya tidak ada yang namanya bisa dikirim pakai aplikasi. Nah, ini salah satu dulu itu segalanya manual ya. Mesin ketik saja posisinya tidak ada yang bisa untuk mendelete sampai hilang, harus pakai tip X kan itu. Semuanya adalah hal yang membuat manusia justru memiliki struggle ya, memiliki daya juang yang tinggi. Begitu Mas Abi. Baik, ini menarik Mas Tripitara ya untuk kita bahas lebih lanjut, karena memang terasa banget teman Pro 2 di mana masifnya teknologi apapun dipermudah itu justru menjadi fenomena tersendiri yang mengakibatkan adanya pembusukan otak atau disebut dengan fenomena brain rot yang malam hari ini kita bahas bersama Mas Tripitara. Mas Tri, kita break satu lagu ya Mas Tri, setelah ini kita akan mencoba karena ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Mas Tri, sekaligus nanti kita akan membahas tentang bagaimana untuk mengatasi ini Mas Tripitara, biar kita bisa sama-sama refleksi diri dan jangan sampai ini terus berlarut ya teman Pro 2 dan juga Mas Tripitara ya. Tentu